Selamat pagi dan shalom. Kita jumpa kembali dalam renungan harian Toraja, edisi Sabtu 10 Desember 2022. Kita layak bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Dia tidak pernah meninggalkan kita, sehingga kita masih tetap dipersekutukan di dalam renungan harian Toraja pada pagi yang indah ini, dalam satu tema buah pertobatan yang diambil dari Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20. Mari kita bersatu di dalam doa. Pagi yang indah ini ya Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur senantiasa karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Nyata ya Tuhan, Engkau masih melayakkan kami untuk bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman-Mu di pagi yang indah ini. Engkau ya Tuhan, anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan dan merenungkannya. Bersabdalah kepada kami, dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Lukas pasal 3 ayat 1 sampai 20. Yohanes Pembaptis. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trachonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Sakaria di padang gurun. Maka datanglah Yohanes ke seluruh Yudea Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Seperti ada tertulis dalam kitab nubuat Yesaya, ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun dan setiap gunung akan bukit akan menjadi rata, yang berliku-liku akan diluruskan, yang berliku-liku akan diratakan. Dan semua orang akan melihat keselamatan yang dari Tuhan. Lalu ia berkata kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis, katanya, "Hai kamu keturunan ural berudak, siapakah yang mengatakan kepada kamu supaya melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api." Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membagikannya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Ada juga datang juga pemungut cukai untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Janganlah menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu." Dan prajurit bertanya juga kepadanya, "Dan kami, apakah yang kami harus perbuat?" Jawab Yohanes kepada mereka, "Jangan merampas dan jangan meras, dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu." Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Dengan banyak nasihat lain, Yohanes memberitakan Injil
kepada orang banyak. Akan tetapi setelah ia menegur raja wilayah Herodes karena peristiwa Herodias, istrinya, saudaranya, dan karena segala kejahatan lain yang dilakukannya, raja itu menambah kejahatannya dengan memasukkan Yohanes ke dalam penjara. Amin. Sobat Rehat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita telah disimpulkan dalam sebuah tema, buah pertobatan, buah pengkatobaran. Apa reaksi kita jika suatu kali kita sedang berbelanja di pasar, menjemur pakaian, atau mungkin sedang duduk santai di teras rumah, lalu tiba-tiba ada seorang datang dan berteriak, "Bertobatlah." Mungkin kita akan mengira orang tersebut tidak waras. Paling tidak kita akan kebingungan lalu mengabaikannya. Atau jika kita yang diminta untuk melakukannya, mungkin kita akan mengemukakan berbagai alasan, malu, takut dianggap orang tidak waras, atau dengan alasan lain. Akan tetapi Yohanes Pembaptis melakukannya. Ia berseru setiap orang yang ditemuinya di seluruh daerah Yordan demi menyambut kedatangan Yesus Kristus. Ia menyerukan kedatangan Kristus yang akan membawa keselamatan bagi dunia. Dalam seruan tersebut, anak Elisabet dan Zakaria ini menyerukan pertobatan dan akan menikmati rahmat Allah. Karena itu, ia mengajak umat untuk menerima baptisan pertobatan, bukan baptisan menghapus dosa, sebagai tanda bahwa seorang telah berbalik kepada Allah. Seruan Yohanes menuntut pertobatan yang sungguh. Ayat 10-14 menekankan bahwa pertobatan bukan hanya dengan teori saja, tetapi juga harus berbanding lurus dengan perbuatan. Tanda-tanda pertobatan seorang terlihat melalui hidup yang baru, mau berbagi, saling memperhatikan, dan mengasihi. Ayat 11, hidup dalam kebenaran dan meniadakan kekerasan, serta perbuatan yang tercemar. Ayat 13, hiduplah dalam perdamaian. Ayat 14, menerima Kristus harus dinyatakan melalui iman yang berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam Yakobus 2 ayat 26 dikatakan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kami mengagungkan Engkau ya Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami senantiasa bersujud di hadapan-Mu seraya mengucap syukur dan terima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Pada pagi yang indah ini kami datang berdoa secara khusus untuk segala pergumulan akan hidup kami masing-masing yang ada di Gereja Toraja Tangerang ya Tuhan. Engkau senantiasa lindungi dan pimpin kami ya Tuhan. Kami tidak tahu akan pergumulan saudara kami. Engkau datang menilik yang dalam kesusahan, Engkau hiburkan. Di dalam kesusahan, Engkau ya Tuhan cukupkan. Senantiasalah Engkau mendampingi mereka ya Tuhan, karena senantiasa lebih dekat kepadamu. Tuhan, kami juga berdoa secara khusus untuk saat ini, di mana kami sedang berada di masa-masa penantian akan kelahiran kami Yesus Kristus. Kami sungguh bersuka cita dan berbahagia Tuhan. Kami sama-sama dan seluruh dunia akan menyambut akan Sang Juru Selamat itu ya Tuhan. Kami berdoa akan seluruh gembala-Mu ya Tuhan, pendeta dimanapun mereka berada ya Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan senantiasa, agar ia dapat menyebarkan firman-Mu dan untuk menambah akan banyaknya anggota pengikut Kristus Tuhan. Tuhan, semuanya persoalan bangsa dan negara juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berikan hikmat kekuatan kepada pemerintah kami, agar ia dapat memerintah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dan dari dalamnya nama-Mu tetap dipuji, diagungkan, dimuliakan, dan ditinggikan. Tuhan, terimalah seluruh sembahyang kami ini
yang kami alaskanlah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah saudara-saudara, sahabat Rehat yang kekasih dalam Yesus Kristus, renungan kita di pagi yang indah ini. Sungguh kita bersuka cita. Semoga Tuhan senantiasa menopang dan melindungi kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.